Dikasih paham jubir TKN soal lumbung pangan. Yang disampaikan oleh kedua pihak ini adalah memang seperti itu konsep food estate. Disebut corporate farming. Emang corporate farming bedanya adalah bukan 100% dihandle oleh corporate saja dan pegawai-pegawai corporate. Tetapi pendataan petani yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan food estate itu merupakan sebuah keharusan dalam konsep food estate. Di mana setiap petani yang terlibat itu akan memperoleh kesejahteraan. Dan ini bukan hanya konsep. Di salah satu kabupaten di Sumatera Utara untuk lahan seluas 1000 hektar saja, bagian daripada grand design food estate yang besar, sudah terjadi peningkatan penghasilan sebesar 600 juta dalam periode pertanian tersebut. Dan ini sudah saya sampaikan saat saya berdebat dengan Pak Thomas Lembong di Metro TV juga. Disampaikan tadi juga adalah contract farming. Seperti itu juga prosesnya. Dan petani yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari food estate ini juga disejahterakan, diberikan pelatihan, dinaikkan kapasitas hidupnya, dan diarahkan untuk mengelola produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Jadi dengan adanya konsep food estate ini, maka mereka tidak akan memproduksi produk yang kemudian tidak akan dibeli oleh pasar, yang sering terjadi di berbagai daerah. Mereka sudah tanam, mereka produksi, kemudian tidak terbeli. Kemudian pertanyaan tadi terkait petani muda sudah dilakukan. Bisa dicek di Kementerian Pertanian. Ini kan kebetulan Kementerian Pertanian juga dari Partai Nasdem ya. Dan saya terlibat penuh membantu beliau, Pak Surya Yassin Limpo saat itu sebelumnya ya, untuk melakukan pendataan petani muda lewat program petani milenial. Bahkan saya dan tim yang menandatangani MOU bersama dengan Kementan. Untuk program pelatihan petani muda saja kami sudah hampir mencapai angka 1 juta. Silakan dicek ke Kementan. Datanya di BPSDM. Dan di beberapa daerah-daerah food estate juga termasuk di Papua, para petani muda yang bergabung dalam program petani milenial Kementan ini yang dikelola dan dipimpin oleh Duta Petani Milenial DPM, itu juga sebagian besar dari mereka mengerjakan lahan-lahan yang merupakan bagian daripada food estate. Dan data-data mereka terintegrasi dan NIK. Saya punya pengalaman karena saya bergerak, saya penggerak di salah satu kabupaten di Papua bersama-sama dengan polisi. Kami melakukan pendataan petani-petani muda yang tidak punya KTP. Kita berikan KTP agar data mereka terkonek dengan NIK, masuk ke dalam BPSDM, dan dari BPSDM mereka memperoleh bantuan pupuk dan benih. Bahkan saya sendiri juga bolak-balik ke Kementerian Pertanian dari food estate untuk mengurus agar mereka memperoleh pupuk itu dan bagian dari benih. food estate. Bagian dari mereka mengerjakan lahan, sebagian dari mereka tetapi mengerjakan lahan di wilayah food estate gitu. Dan saya juga mendampingi Presiden turun dan melakukan peresmian beberapa lahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi bukan teori, bukan konsep. Selama 4 tahun ini saya pun ikut mengerjakan program tersebut.